Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Khotbah bagi kita pada minggu kita hari ini, yaitu minggu akhir tahun gereja ini, yang diangkat dari kitab Injil Matius pasal 25, ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-36. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan? Atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepada, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepada, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus, ada sebuah ungkapan dalam peribahasa Latin yang mengatakan memento mori, yang artinya ingatlah Anda akan mati. Dengan peribahasa ini kita diingatkan bahwa kita semua akan mati. Mengapa kita harus diingatkan bahwa kita akan mati? Padahal kita semua tahu bahwa kita memang akan mati. Tetapi sering kita berpura-pura tidak tahu, atau memang sengaja tidak mau tahu tentang hal kematian itu. Padahal walaupun kita menjauhkan diri kita sejauh mungkin dari kematian, justru tanpa kita sadari, kita semakin dekat pada kematian itu. Sebab hanya satu yang pasti, yaitu kita pasti akan mati. Sedangkan yang lainnya belum pasti. Oleh karena itu, semua pasti akan mati. Maka pada minggu kita hari ini, sesuai dengan kalender tahun gerejawi kita, adalah minggu akhir tahun.
yaitu minggu peringatan orang yang telah meninggal. Dengan minggu akhir tahun gerejani ini, kita ditanya, kemanakah kita setelah meninggal? Apakah kita ikut mewarisi kehidupan yang kekal? Atau justru pada kematian yang kekal? Lewat khotbah kita hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan Yesus untuk memilih, di mana melalui sebuah perumpamaan Tuhan Yesus menggambarkan tentang penghakiman hari esok. Yesus berkata, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Melalui perumpamaan ini, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala, dan kita adalah kawanan domba gembalaan tersebut. Saudaraku yang dikasihi Kristus, ada dua gambaran kawanan gembalaan tersebut. Satu sebagai domba, dan yang kedua sebagai kambing. Domba dan kambing harus dipisah. Sebab domba adalah ternak yang tidak punya tanduk dan selalu saja menjadi sasaran empuk oleh kenakalan seekor kambing. Sedangkan kambing adalah ternak yang punya tanduk, bersifat nakal, dan sering menandu ternak yang dekat dengannya. Demikianlah kelak kita dipisah oleh Sang Hakim Agung Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita sebagai domba ataukah kita sebagai kambing? Dikatakan dalam nats khotbah kita hari ini bahwa Yesus akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam hidup kita sekarang ini, sebelum penghakiman terakhir, bahkan sebelum kita meninggalkan dunia ini, saat dalam hidup kita sekarang inilah kita menentukan apakah kita hidup sebagai kawanan domba Kristus Tuhan kita atau sebagai kawanan kambing. Apakah kita akan ditempatkan di sebelah kanan Tuhan kita atau di sebelah kiri Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Saat kehidupan kita sekarang inilah kita akan menentukannya. Sebab pada hari penghakiman terakhir tersebut, Tuhan Yesus Sang Hakim Agung dan Raja dari segala raja akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengapa Yesus berkata demikian kepada yang di sebelah kanannya? Apa keistimewaan mereka? Apa kelebihan mereka? Dan apa yang telah diperbuat oleh mereka? Inilah yang telah dilakukan oleh mereka. Mereka memberi Yesus makan ketika dia lapar. Memberi Yesus minum ketika dia haus. Memberi Yesus tumpangan ketika dia menjadi orang asing. Memberi Yesus pakaian ketika dia terancam. Dan datang melawat Tuhan Yesus ketika dia sakit. Dan mengunjungi Tuhan Yesus ketika dia berada di dalam penjara. Tetapi orang-orang percaya yang di sebelah kanannya terkejut dan tidak tahu kapan mereka melakukannya. Walaupun mereka telah berbuat baik,
kepada Tuhan, berbuat baik dalam hidupnya, namun mereka tidak membusungkan dada dan menyombongkannya menjadi keangkuhan atau kesombongan rohani. Justru dari kerendahan hati mereka, mereka bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar dan memberi Engkau makan, atau haus memberi Engkau minum? Bila mana kami melihat Engkau sebagai orang asing dan memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan memberi Engkau pakaian? Bila mana kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi Engkau? Luar biasa, saudara. Mereka merasa tidak pernah melakukannya kepada Tuhan Yesus. Lalu Sang Raja Agung pun menjawab orang-orang percaya tersebut demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Wow, luar biasa. Rupanya ketika kita melakukan sesuatu kepada seorang saudara kita yang hina, kita telah melakukannya untuk Tuhan Yesus. Kita ingat, saudara kita yang paling hina bukan saudara kita yang terhormat, yang mulia, yang punya kedudukan, yang punya jabatan, yang punya kuasa, yang punya profesi mulia dan terhormat, baik sebagai Pak Pem maupun sebagai Pak Gem atau yang sejenisnya yang lainnya. Bisa saja Tuhan akan berkata kepada kita kelak, marilah yang dikasihi Bapa menerima kerajaan yang kekal. Sebab ketika aku lansia, Engkau telah menolong aku, menyeberangkan aku di jalan raya yang ramai. Ketika aku buta huruf, Engkau telah mengajar aku membaca babi bu bebo. Ketika aku beribadah, Engkau benar-benar mempersiapkan khotbahmu yang indah dan sangat baik, tidak asal jadi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi kepada yang di sebelah kirinya, Sang Raja Agung berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mengapa demikian, saudaraku? Itu tadi. Ketika Yesus lapar, mereka tidak mau memberi makan. Ketika Yesus haus, mereka tidak mau memberi minum. Ketika Yesus orang asing, mereka tidak mau memberi tumpangan. Ketika Yesus telanjang, mereka tidak mau memberi pakaian. Ketika Yesus sakit atau dalam penjara, mereka tidak mau datang melawat. Namun mereka masih membela diri. Bahwa mereka tidak pernah melihat Tuhan Yesus demikian. Begitulah orang fasik. Sudah tidak melakukan apa-apa, namun terus saja membela diri. Bahkan juga ketika sudah di penghakiman terakhir, masih tetap saja hatinya membatu, tidak mau mengakui kesalahan, masih sombong, angkuh, dan pongah untuk membela dirinya. Mereka berspekulasi, mereka tidak mau jujur, mereka berkilah demikian. Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau. Sungguh keras hati, pikiran, dan jiwa orang fasik. Lalu Tuhan Sang Hakim Agung pun menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian juga kita dalam hidup ini. Agar kita mempunyai hati yang peduli kepada saudara kita yang hina di tengah-tengah dunia ini.
agar kita solider terhadap saudara kita yang sedang menderita. Solidaritas sosial yang menjadikan kita menjadi manusia terhadap sesama kita. Ketika kita melakukannya untuk saudara kita, kita telah melakukan untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara, kita diberi Tuhan Yesus kebebasan untuk memilih. Apakah kita memilih sebagai domba atau memilih sebagai kambing? Terserah Anda. Apakah kita sebagai umat yang berada di sebelah kanan Tuhan Yesus atau sebagai orang-orang yang berada di sebelah kiri Tuhan Yesus? Terserah Anda. Silahkan memilih kehidupan yang kekal atau kematian yang kekal. Itu pilihan Anda dan tentukan sejak sekarang ini. Amin. Shalom.